Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dan juga Bapak Ibu dimanapun saja berada yang mengikuti live streaming, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Salam, haleluya. Ya, mari kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita baca ayat 30. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan akan saya bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya ulang. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus. Seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan pekerjaan manusia. Seperti jemaat di Efesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya, itu bukan pekerjaan manusia, bapaknya seperti Paulus, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini punya peranan yang sangat penting sekali. Bagaimana seseorang untuk dapat diubahkan untuk menjadi percaya Tuhan Yesus itu sangat kuat sekali. Seperti Rasul Paulus pun juga, yang dulunya seorang yang jahat, menganiaya orang-orang percaya, namun kalau bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan menjadi alat Tuhan, menjadi penginjil, ini bukan pekerjaan manusia, namun ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ia telah memeteraikan orang-orang percaya itu menjadi anak-anak Allah. Kita ini bisa menyebut Tuhan Yesus Allah itu Bapa. Wah, ini benar-benar sesuatu yang karena Roh Kudus sendiri. Ya. Untuk mengutus Roh Kudus kepada murid-murid atau kepada rasul-rasul, kepada orang-orang percaya, kita tahu bagaimana waktu Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid, Tuhan Yesus itu harus menyerahkan hidupnya untuk mati di kayu salib. Ya. Ini merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar untuk mencurahkan Rohnya yang kudus. Dia harus mati dulu, menyerahkan hidupnya untuk menjadi korban, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan di situ Tuhan mencurahkan Rohnya yang kudus. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid atau kepada orang-orang percaya itu
bukan perkara yang kecil. Kalau kita ini senantiasa boleh mengenal Tuhan, dan kita ini juga orang-orang dimeteraikan menjadi anak Allah, Roh Kudus itu sungguh ya kalau boleh ada di dalam kehidupan ini adalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Kita ini siapa kalau Roh Kudus boleh tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Ya, Roh Kudus yang telah memeteraikan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang percaya di Efesus maupun juga kita semuanya. Di sini Rasul Paulus memberikan nasihat. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus yang sudah curahkan dan boleh memenuhi kita, itu adalah pribadi yang dapat berduka. Pribadi yang dapat didukakan. Yang menjadi pertanyaan, dengan perbuatan apa Roh Kudus itu dapat didukakan? Ini sesuatu yang perlu kita renungkan, kita pelajari. Karena begitu besar anugerah Allah yang Tuhan berikan bagi kita kalau Rohnya yang kudus boleh ada di dalam kehidupan kita, bahkan memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Maka dalam hal ini Rasul Paulus menyampaikan pesannya, nasihatnya kepada jemaat di Efesus untuk jangan mendukakan Roh Kudus, karena memang dia, Roh Kudus adalah pribadi yang dapat berduka. Nah, dengan perbuatan apa Roh Kudus itu dapat didukakan? Seperti di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca ini, ya ada hubungannya dengan ayat di atas dalam satu perikop ini, yaitu dengan perbuatan apa Roh Kudus itu dapat didukakan, yaitu ketika orang-orang itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ketika orang-orang percaya atau umat Tuhan menyerahkan diri kepada hawa nafsu, seperti dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 17 sampai 19 itu, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, jadi ini sesuatu yang Paulus nasihatkan supaya jangan sampai ya orang-orang percaya itu senantiasa menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kita boleh mengingat seperti pada zaman Nuh. Saat itu bagaimana orang-orang pada zaman Nuh hidup hanya mengejar kepuasan-kepuasan daging, kawin mawin,
Saat itu Tuhan sampai melihat orang-orang pada zaman Nuh itu benar-benar sesuatu yang menyakitkan, dan Tuhan bermaksud untuk membinasakan. Karena segala perbuatan-perbuatan itu mendukakan Allah. Ya, mendukakan Allah. Ini sesuatu yang penting bagi orang-orang percaya. Karena kita tuh orang yang dulunya dosa, sifat-sifat itu seringkali akan terus mempengaruhi di dalam kehidupan. Betapa banyak orang-orang yang dulu percaya Tuhan Yesus, namun senantiasa dengan tidak mau terus mau berubah, dan akhirnya terseret lagi kepada hal-hal dunia, kena pengaruh sehingga meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah menghargai begitu mahal dengan pengorbanannya, namun karena sifat-sifat dosa terus mengerjakan di dalam kehidupannya, terseret sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dunia. Itu sesuatu yang sungguh sangat merugikan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, itu yang membuat kehidupan orang tua akan rugi. Ya. Kalau kita boleh kembali ingat seperti Raja Saul, hanya karena tidak taat, tidak setia dengan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan sudah meninggalkan rohnya, meninggalkan Raja Saul. Hidupnya seringkali terus serba salah, karena tegur, sudah dinasihati, tidak mau menyesali, tidak mau bertobat, selalu berdalih. Meskipun jadi raja, tapi terus perjalanan hidup mereka, kehidupan Saul ini menjadi sia-sia, tidak menjadi berkat. Maka ini sesuatu yang perlu diketahui, yaitu jangan sampai kehidupan orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus kembali di dalam cara hidup yang lama. Maka perlu terus senantiasa bagaimana orang-orang percaya mengerti, sehingga ketika kita sudah dimeteraikan menjadi anak Allah, jangan sampai kembali kepada perkara-perkara dunia, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dunia. Seperti kita bisa melihat contoh tentang orang-orang pada zaman Nuh pada saat itu. Dan selanjutnya, dengan perbuatan apa Roh Kudus dapat didukakan? Di dalam perikop ini, ketika orang percaya tidak menjaga perkataan. Kita akan baca di dalam ayat 25 itu, di dalam Efesus pasal 4. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dengan perkataan yang tidak benar, dengan perkataan dusta, itu akan berdampak sesuatu yang tidak baik. Terlebih kita ini sebagai orang-orang percaya satu di dalam Tuhan,
sebagai keluarga-keluarga Allah. Apabila kita berkata yang tidak benar, berkata dusta, itu bisa membuat ya siap satu dengan yang lain, ya, membuat keadaan menjadi tidak baik, menjadi kacau, ya, menjadi sesuatu yang dapat menjadi sandungan, yang bisa menjadi sesuatu yang dapat memecah belah. Ya. Ini yang perlu terus kita sadari dalam hidup ini. Kita kadang-kadang yang melihat, merasakan bagaimana ketika keadaan menjadi sesuatu yang tidak baik, kita bisa menelusuri itu akibat dari kadang-kadang dengan kata-kata. Ya, maka perlu kita terus selalu mewaspadai hidup ini, bagaimana kita dapat berkata yang dapat membawa berkat, kata-kata yang dapat membangun. Melihat kekurangan satu dengan lain, bagaimana hal itu dapat membuat orang itu ya tidak terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Memang hal ini orang kalau terbiasa dengan berkata-kata yang semaunya sendiri, tidak mau mengendalikan, itu bisa membuat sesuatu hal yang tidak baik. Maka kita terus selalu mewaspadai hidup ini. Orang begitu mudah mengeluarkan kata-kata, tapi kalau dampaknya sesuatu yang membawa kehancuran, membawa perpecahan, membawa kekacauan, baik itu dalam keluarga, dalam persekutuan, di masyarakat, wah itu sesuatu yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Ya. Maka kita perlu menggunakan perkataan-perkataan bagaimana hal itu dapat menjadi berkat. Ya. Dalam ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, ini benar-benar suatu ya bagaimana kita menjaga hidup ini, bagaimana menggunakan kata-kata. Saya kadang-kadang kalau kiranya kita ngomong saja, kadang-kadang orang itu terlalu mudah, kadang-kadang senantiasa istilahnya tidak menghargai. Wah, lebih baik saya tidak senang ngomong dengan orang itu. Ya, tidak mau bicara apa perlunya saja. Tapi kalau sudah sifatnya itu kadang-kadang tidak menghargai, bicaranya seperlunya saja. Ya, membatasi diri. Ya. Karena itu sesuatu yang kadang-kadang membuat telinga menjadi tidak enak, ya, menjadi panas. Belajar bagaimana supaya hal ini jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Itu sesuatu yang dipesankan oleh Rasul Paulus, bagaimana hubungan satu dengan lain itu kiranya supaya dapat membuat keadaan menjadi baik, yang dapat membangun, membuat orang dapat termotivasi, terlebih ketika orang dalam kelemahan, dalam segala hal. Biar kehadiran kita tuh di situ menjadi sesuatu yang dapat mendatangkan kasih karunia, mendatangkan kasih karunia. Ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kebersamaan, di dalam Tuhan, dalam pelayanan dan lain. Kadang-kadang saya pun juga merasa dalam pelayanan ada hubungan dengan banyak orang.
seringkali juga membuka hati. Kalau saya pun juga ada sesuatu yang salah, mohon diingatkan. Ya. Sebab kita tuh menyadari kita kekurangan. Jadi kalau ada sesuatu kita bisa menyadari dan mohon diingatkan, tuh kita akan berjaga-jaga dalam hidup ini. Tidak sembarang kita ngomong, terlebih kita sebagai orang muda kepada orang yang lebih tua. Ya. Bagaimana kita menjaga dalam perkataan hubungan satu dengan lain di dalam Tuhan. Saya pernah saksikan bagaimana ketika ibu saya pulang dari kerja atau pulang dari sekolah panas sudah. Tiba-tiba saya harus diperintah opekno kambil. Wah, itu aja Pak, hati saya agak tidak enak aja. Saya sudah terus nangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni, mengapa saya bersikap demikian? Ya, mengapa saya bersikap demikian? Tuhan ampuni. Saat ditegur oleh Tuhan, habis berkata itu sesuatu yang terus membuat saya sadar. Karena itu orang tua, kadang-kadang agaknya, emang siapa orangnya ketika hal demikian terjadi? Ketika harus perintah, suasana panas bercapek, wah tiba-tiba demikian. Tapi saya belajar untuk bisa menghargai, karena itu orang tua. Ya, jadi bagaimana kita tuh senantiasa terus berjaga-jaga dalam hal berkata, karena yang kita selalu berhubungan kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Pada suatu saat saya pernah waktu sekolah, saya tuh memang orangnya disiplin ya. Sejak kecil tuh disiplin sekali. Sekolah berarti istilah bolos itu tidak senang. Tapi kalau gurunya memang tidak ada ya bisa pulang. Ya, kadang-kadang waktu sekolah sore, masuk siang sore, kadang-kadang sudah jam 6, pelajaran guru harus memberi pelajaran. Ya kadang-kadang teman-teman maunya pulang. Ya saya tetap mengejar guru itu untuk mengajar. Tinggal hanya berapa orang? 5 orang. Wah, besok satu mau ketua kelasnya juga pulang, satu mau dijotosi. Loh, saya itu sekolah kok. Ya. Risiko memang. Ya, risiko. Kewajiban guru mengajar, saya terus kejar, harus mengajar. Jadi kadang-kadang untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang risiko. Karena demi sesuatu yang baik, mengapa kita harus kadang-kadang harus menghindar untuk bolos. Akhirnya dia sadar dan selanjutnya lagi lebih dia terus sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita nih benar-benar dalam kehidupan ini dalam hal perkataan, wah itu sangat benar-benar waspada sekali hubungannya dengan keluarga satu dengan lain, dengan hubungan sesama kita dalam pelayanan, dalam kehidupan anak Tuhan. Oh itu kepada orang tua yang lebih tua, mereka yang kadang-kadang dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi susah, dalam kondisi masalah. Wah kita belajar untuk dapat mendengar apa yang dikatakannya. Ya. Bisa menjadi suatu kata-kata bisa menguatkan, menghibur, yang mendatangkan kasih karunia. Ini akan berdampak sesuatu yang luar biasa ketika anak-anak Tuhan paham tentang kehendak Allah, supaya jangan sampai mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Ini yang kedua. Yang selanjutnya dalam hal ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada hal yang lain, tetapi saya ambil hanya 3 aja. Dia melakukan ya ketika orang melakukan pekerjaan yang jahat, ya pekerjaan yang jahat, seperti di dalam ayat 28, ya orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya. Jadi ketika orang melakukan pekerjaan jahat ini sesuatu yang bisa membuat Roh Kudus ini berduka. Ya. Saya sekolah itu waktu itu tidak pernah disangoni ya. Waktu SD saya tuh hanya mau tidak sarapan minta sangu saja. Waduh, satu dihajar sangat luar biasa. Sampai SLTA tuh hampir selalah tidak pernah sangu. Tapi saya terus bagaimana punya uang tuh kadang-kadang harus kerja dulu. Kalau pulang sekolah sore ada di sawah ada pekerjaan lur telur, lur kacang atau matun, saya cari uang. Ya. Untuk punya uang, tapi bukan untuk jajan. Kadang-kadang harus beli kaos, beli apa untuk kebutuhan sehari-hari. Ya mengingat keadaan. Ya. Tidak ingin istilahnya terus mencuri uangnya orang tua. Ya. Karena sikon. Jadi bagaimana saya bisa dapat uang tuh dengan bekerja begitu. Mulai SD sudah ikut buruh-buruh gitu ya. Sunduk mbako, ponjok mbako, lor kacang, lor dele, matun, ya. Itu sering sama adik saya di Dautuanto itu. Ya, kita mengingat kondisi, ya. Ikut memperjuangkan keluarga. Jangan sampai terbiasa dengan sifat mencuri. Waktu ya istilahnya ibu saya itu agak maju, dari jual beras, duit uang di kantong itu bebas. Tapi kalau ngambil bilang, kalau mau mendet atau nih kalau ngingatan, dibebaskan. Tapi kita belajar untuk jujur, karena ini adalah milik bagian keluarga. Ya. Jangan sampai kita punya keinginan-keinginan yang sifatnya itu sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu dipahami, tapi seringkali orang sulit untuk bisa memahami tentang kehidupan ini. Terlalu mudah berbuat sesuatu yang sifatnya instan mendapatkan sesuatu, tapi tidak mau berjuang untuk bekerja dengan sebaik-baiknya atau perkara-perkara yang lain. Ini sesuatu yang Rasul Paulus tekankan untuk nasihatkan kepada jemaat di Efesus, bagaimana untuk terus menjaga agar Roh Kudus yang sudah memeteraikan mereka tidak didukakan oleh orang-orang percaya. Saya percaya apa yang dinasihat Rasul Paulus juga paham bagaimana Rasul Paulus ketika dulu hidupnya tidak baik, jahat, namun Tuhan itu senantiasa menyatakan diri, menampakkan diri kepada Paulus, dan Paulus saat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Dia menyadari, menyampaikan kepada orang-orang percaya yang lain, aku adalah orang yang hina, dulu saya adalah pengajar jemaat yang kejam. Selalu diulang, disampaikan, ya, untuk membangun kesadaran. Supaya jemaat pun juga menyadari tentang anugerah Allah. Jadi kadang-kadang mengungkapkan akan betapa jahatnya dulu, tapi untuk supaya apa? Kehidupan kita dapat menjaga hidup yang kudus, untuk menghargai Tuhan yang kasih karunia dicurahkan begitu luar biasa. Jadi merasa, ya siapakah aku dulu ini? Tanpa Tuhan kita tidak apa-apa.
tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Kalau kita ini dilayakkan oleh Tuhan, ini adalah anugerah Allah. Sejauh mana anak-anak Tuhan menghargai anugerah kasih karunia yang Tuhan curahkan atas kita? Dengan apa yang kita harus perbuat? Kita perlu tinggalkan hal yang sekiranya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita tinggalkan, kita buang sesuatu yang membuat Roh Kudus berduka cita. Ini bukan perkara yang mudah. Ini adalah perlu kesadaran, dan kita terus selalu melihat diri kita, mewaspadai hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mudah terpancing, tidak mudah terpengaruh, ya, sehingga kita akhirnya terjebak sesuatu yang tidak baik. Ya, Tuhan ingin pakai menjadi alat gunanya. Wah, ini memang perlu pengorbanan, dan kita sadari tanpa Tuhan tidak mungkin. Tanpa Roh Kudus tidak bisa kita melakukannya. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan dan terus dipenuhi Roh Kudus, kita mohon kekuatan pertolongan dari Dia. Tuhan pasti akan ikut bekerja ketika kita merindukan Dia. Tuhan bekerja sama dengan kita untuk membuat kita ini terus semakin hari diperbaharui dari hari ke hari, dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Ya, kadang-kadang saya juga senantiasa heran. Kadang-kadang saya datang pada orang-orang itu begitu, waduh, rasanya kok hanya datang saja merasa diberkati. Ya, wah, kerawan jenengan iki tundamel kula niku. Wah, remen. Ya, jadi apa sih yang saya lakukan kadang-kadang? Tapi kalau ketika orang bisa menghargai, baru datang, apalagi kita tuh kadang-kadang diharapkan sesuatu, dapat menyampaikan sesuatu kepada mereka, waduh, dia menanti-nantikan. Ya, jadi ini sesuatu terus kita tidak hentinya untuk terus selalu dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kiranya jamah negeri ini pemimpin-pemimpin yang mau terus ya senantiasa takut akan Tuhan. Biar hal yang tidak baik ya senantiasa ya tidak ada di pemimpin negeri ini, sehingga negeri ini dalam lawatan Tuhan. Kita bersyukur banyak orang-orang yang senantiasa disentuh hatinya oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini tidak lepas dari peranan orang-orang percaya yang terus hidup menjadi berkat, menjadi saksi bagi bangsa kita. Dan untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita, dan kita terus semakin dipenuhi Roh Kudus, biar Roh Kudus senantiasa nyatakan kuasanya untuk orang-orang percaya dan untuk bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.